Kalau antum cari kerja mikirkan hasil, nanti antum kecewa. Banyak capeknya, ujung-ujungnya setan datang buat nyalahin Allah. Itu puncak tertinggi kekeliruan. Nikmati aja ikhtiar, dapatnya yang mana terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah untuk mengantarkan kita pada yang terbaik. Nggak usah mikirin hasil. Ibu kalau didik anak, orientasinya pada hasil, ibu kecewa. Saya yang mengandung, saya yang melahirkan. Dengan itulah ibu diistimewakan. Ya, ibu, engkaulah manusia yang mulia. Terus derajatmu lebih tinggi dibandingkan ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Coba. Rawat anak sampai tinggi, tiba-tiba saat dewasa jadi penentang ibu. Aku nggak suka sama mama. Ngapain mama melahirkan aku? Si ibu jawab, pengennya bukan kamu, lahirnya kamu. Nah, jadi nggak nyaman. Ikhtiarnya dihisab tuh dengan ikhtiarnya, bukan dengan hasilnya. Bayangkan kalau Nabi Nuh misalnya kan dinilai berdasarkan hasil, siapa yang mau beriman? Ikhtiarnya. Nah kita begitu, jangan mikirin banyak hasil. Yang kadang-kadang aneh itu begini, proyek belum dijalanin, udah merasa hasilnya dapat. Nih proyek nih nilainya 10 miliar nih, Abi ntar dapat 10 miliar, Abi 10 miliar, padahal dijalanin aja belum. Ketika tiba-tiba tendernya dimenangkan oleh orang, langsung aduh hilang 10 miliar, padahal dapat aja belum. Paham? Ya, jadi yang demikian akalnya digunakan. Untuk akal itu supaya berguna dan tumbuh, salah satu supportnya ini sekadarnya minum, makan. Walaupun memang kadarnya bisa beda-beda. Bagi si fulan cukup itu tempe 3, bagi yang lain cukup 1. Tidak harus sama. Tapi jangan sampai membuat makanan itu menjadikan akal buntu. Kalau hewan memang kerjanya buat kerja fisik, bukan kerja akal. Kalau kita punya anugerah akal, ini harus kerja. Semakin akalnya hidup, semakin fisiknya ringan kerjanya. Makanya ilmu itu kalau banyak, fisiknya ringan kerja. Semakin banyak ilmu, semakin gak capek ini fisik. Tapi kalau ilmu kurang, kerjanya capek nanti. Bukan merendahkan yang kerjaan fisik, tidak. Cuman pekerjaannya jadi berat. Jelas? Nah, ini dalil Quran belum disebut, selesai sampai di sini titik. Selesai. Apa dalil dari Qurannya? Quran surah ke-7, ini catatannya ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidi wakulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai semua anak cucu Adam, kata Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada kesal keturunan kita. Kalau diurut jadi aktivitas 7 hari dalam sepekan. 7 hari dalam sepekan itu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jangan lupakan kebutuhan spiritual. Kalau ada panggilan sholat, panggilan dari masjid, mau ibu pengajian, mau bapak sholat, cepat siap-siap, kenakan penampilan terbaik. Mau ngaji, kenakan pakaian terbaik supaya semangat belajarnya. Pertemuan yang lalu, ya bayangkan kalau kiai ustadz datang cuma pakai kaos peci kebalik gitu kan enak gak enak juga. Nah sama, kiai juga lihat anda penampilan memprihatinkan kan gak enak ngajarnya tuh, ya. Nah kemudian kenakan pakaian terbaik. Wakulu washrobu, silahkan makan minum. Jangan sampai menilai diri supaya soleh banyak ilmu nggak makan nggak minum, salah juga. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi saya ingin keren, saya nggak akan makan, saya mau puasa sampai malam, makan minum, saya juga nggak akan menikah, tuh ya. Apa komentar Nabi? Saya ini orang takwa, orang paling keren, manusia paling keren, paling takwa. Saya Nabi, tapi saya juga makan, saya juga puasa. Saya makan, saya istirahat. Saya juga menikah. Siapa yang tidak ikut sunnah saya bukan bagian golongan saya, tidak keren. Maka silakan makan, jangan menyiksa diri juga. Minum-minum, tapi sekadarnya. Nah, apa tafsir dari ayat ini? Imam Al-Baghawi sebagai penutup bonus. Imam Al-Baghawi itu punya kitab namanya Ma'alimut Tanzil. Saya baca ada 3 kitab tafsir sebelum kesini tadi. Salah satunya Ma'alimut Tanzil. Imam Al-Baghawi nama aslinya Al-Imam Al-Husain bin Mahmud, ya, punya gelar namanya Al-Fara Al-Baghawi, punya kitab namanya Ma'alimut Tanzil. Itu kitab bagus, mazhabnya Syafi'i. Beliau memberikan komentarnya bagus.
Saya baca Jalalain tadi saya baca, tapi yang agak lengkap di Ma'alimut Tanzil. Kalau Jalalain kan singkat-singkat. Apa kata beliau? Yang dimaksud di sini ala kadarnya itu wakulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan makan, berlebihan minum, ya, dampaknya pada ilmu nggak baik. Yang dimaksud wala tusrifu maknanya 3. Catat ini ya. 1, sumbernya halal dan haramnya.